Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita ngebahas sedikit tentang pencampuran pupuk ya. Masih pupuk kalsium juga. Yang pertama kemarin kita coba pupuk kalsium itu campur dengan ZA ya. Teman-teman bisa cek di deskripsi juga, saya taruh situ biar teman-teman yang belum nonton bisa lihat sebaiknya gimana kalau pupuk ZA dicampur dengan kalsium. Nah hari ini kita akan campur pupuk kalsium nitrat ini dengan MKP. Karena banyak sekali teman-teman nanya, boleh nggak kalsium ini dicampur dengan MKP maupun juga dicampur dengan pestisida. Nah kira-kira gimana? Yuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman, luar biasa. Yang belum subscribe, subscribe dulu lah. Oke teman-teman ya, jadi sebelum kita mencampur ini kalsium dengan MKP ini teman-teman, perlu teman-teman pahami bahwa yang pertama MKP ini adalah unsur makro primer ya, jadi bersama dengan nitrogen, kemudian fosfat sama kalium ya. Nah kemudian yang CNG ini juga sama, unsur makronya ada teman-teman, makro primernya ada, yaitu nitrogen sebanyak 15% ya kalau yang merek CNG. Nah bedanya apa sih sama yang boroni kemarin teman-teman? Nah kalau yang boroni itu kan aplikasinya buat kocor ya, sedangkan yang CNG kemudian kalinit itu aplikasinya untuk semprot teman-teman. Nah ini yang pertama adalah isinya unsur makro primer yang nitrogennya, kemudian di sini juga ada kalsium ya, kalsiumnya 26%. Nah saya ngerti kenapa teman-teman pengen nyampur ini sama MKP gitu loh, pasti kan pengen bikin NPK cair sendiri sebenarnya ya. Nah ini bisa nggak gitu kan? Nah kemudian kalau dicampur dengan pestisida gimana gitu loh. Nah ini teman-teman, kalau misalnya ada yang nanya lagi misalnya CNG sama kalium bisa nggak gitu ya? Ya tergantung kita mau buat apa ya, kan ada fungsinya masing-masing, kalsium untuk apa, kemudian potasium ya, atau kalium itu untuk apa, kemudian fosfat untuk apa, nitrogen untuk apa ya. Kita udah bahas loh semua itu di video-video yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Saya taruh di deskripsi juga perbedaan-perbedaan sama fungsi-fungsinya teman-teman, biar jelas gitu. Jadi ini kalau ini dicampur begini teman-teman ya, CNG dengan MKP, maka kita bisa jadi ini namanya NPK cair teman-teman. Nah, ini jadi 15 N nya dari sini, kemudian kalium sama fosfatnya dari sini. Ini jadilah NPK cair teman-teman ya. Nah ini kalau kita campur ada sifat antagonisnya teman-teman. Jadi kalau untuk mencampur kan kita biasanya gini, ini tangki ya misalnya ya, ini tangki semprot kita. Nah kita biasa pakai satu tempat. Nah ini saya sudah siapin, ini isinya MKP ya, MKP 2 2 gram ya, kemudian airnya 1 liter, kemudian ini ada juga CNG yaitu 2 gram juga. Ini sudah saya timbang untuk mempersingkat waktu teman-teman. Nah cara yang baik nyampur itu yang kayak kemarin itu teman-teman, itu satu-satu ya kalau pupuk. Jadi MKP nya dikasih air dulu, kemudian CNG nya kasih air, baru nanti kita satukan gitu. Nah itu cara yang benarnya gitu loh. Jadi jangan, bisa nggak ini kalau langsung di sini. Nah ini kita akan coba teman-teman ya. Ini saya siapin dulu data-data yang perlu kita catat biar nanti kita nggak lupa ya. Oke teman-teman ya, ini sebelum kita campurin, kita cari tahu dulu data masing-masing untuk CNG dan MKP ya. Kita cek pH dulu, ini air bakunya berapa. Nah jadi ini air baku di kita itu 5,3 teman-teman ya. Ini sama karena airnya sama, 5,33. Oke ya. Ini saya catat dulu 5,3. Kemudian kita akan cek TDS awalnya 138 ya, 137 138. Kita cek yang sini 138 sama ya, 138. Nah kemudian kita akan larutkan dulu, cari tahu ini berapa sih CNG itu gitu ya. Ini kita masukin sini teman-teman ya. Ini dosis 2 gram, ini dosis semprot minimal teman-teman. MKP juga gitu, kita udah timbang ini buat mempersingkat waktu ya. Jadi ini dosis minimalnya, kita aduk dulu.
Oke teman-teman ya, ini jadi sudah larut dalam air. Nah ini untuk warna ini memang ini botol ini dia agak ada biru-birunya ya, bukan karena pupuk ya. Jadi sama-sama ini tidak berwarna teman-teman. Jadi pupuk ini sangat baik, makanya untuk penyemprotan juga sangat baik karena dia 100% larut dalam air. Walaupun yang kalsium ini nggak semuanya teman-teman. Karena apa ya? Memang benar. Jadi di sini ini ada keterangan Ca larut airnya itu cuma 19% ya. Jadi wajar dia ada endapannya sedikit gitu loh. Nah sekarang kita ukur kira-kira ini pH-nya dari awal 5,3 ini jadi naik atau jadi turun ya. Ini kita ke CNG dulu. Nah ini CNG. Nah ternyata turun teman-teman ya, 4,75 ya. Kita catat dulu sini 4,75. Kemudian ini saya cuci dulu. Kemudian kita cek lagi yang MKP. MKP berapa? Sama, 4,6. 4,58 ya, 5458. Jadi kita anggaplah 4,6 lah ya, pembulatan ke atas teman-teman. Oke, ini kita coba cek lagi di sini ya, air asalnya dia ya, berapa gitu ya. Ini yang asalnya tadi ya. Nah, 5,3 ya. Kita lihat yang sini. Nah, sama 5,29, 5,33 ya. Jadi ini nggak ada masalah dari pH gitu ya. Memang benar ini ada penurunan, yang ini tadi jadi 4,5 ya. 4,54 teman-teman ya. Kita tulis ini 4,6 lah ya. 4,6 ya. Oke. Nah, kemudian TDS-nya ini salah, 4,6. 2000 ppm teman-teman ya. Jadi untuk CNG itu 2080 ya. Untuk CNG ini saya cuci dulu. Teman-teman lihat ini ternyata sedikit loh, cuma 694. Coba kita aduk lagi ya, siapa tahu dia ngendap gitu. Ternyata dia ada pengendapan sedikit teman-teman. Dia mesti diginiin, diaduk-aduk ya. Dia di 800-an, 795. Jadi anggaplah kita pembulatan ke atas ya, 800 ppm ya, 800 ppm. Oke, kita coba ulang lagi yang CNG ya. Bener nggak 2000? Karena selisihnya banyak sekali. Nah, bener teman-teman, 2000 ya. Oke, 2000. Nah ini teman-teman, kita akan coba campur dengan abamectin ya. Jadi ini kita pakai stadium ya, yang 18 EC. Kita akan coba kira-kira hasilnya akan seperti apa gitu. Kita pakai nggak usah banyak-banyak, sesuai anjuran aja, 1 ml per liter ya. Kita coba 1 ml per liter teman-teman. Nah ini teman-teman ya, untuk yang apa namanya ini CNG, dia nggak mau larut ya, beda ya sama yang ini ya. Coba kita aduk lagi, mau larut nggak? Tetap ya nggak mau larut ya teman-teman. Nah, jadi ini memang benar-benar dia yang pertama nggak mau larut, kemudian ngambang juga, ya, ngambang. Kemudian ini ngendap juga. Jadi semua prinsip pelarutan itu tidak berlaku kalau kita pakai kalsium. Jadi sebaiknya gimana? Ya jangan dicampur lah, ya kan, dengan insektisida, ya kan.
udah jelas ya, ini larut 100%. Sedangkan yang ini beda. Ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang MKP dengan CNG, karena kita udah tahu nih sekarang berarti kalau kita mau pakai insek nggak bisa. Ya. Nah, kalau untuk kita campur untuk jadi NPK cair gimana? Bisa nggak? Sebentar ya, saya siapin. Oke, teman-teman ya, ini sekarang kita akan coba larutkan antara CNG dan MKP ini langsung ya, tanpa kita sesuai aturan. Jadi kalau aturannya kan ini tetap dikasih air dulu gitu ya, baru dituang gitu. Nah, ini kita coba langsung. Biasanya kan ada yang pakai ember 10 liter, tuang sesendok 2 sendok, kasih air ya. Nah, ini kita coba cara yang seperti itu. Ini kita kasih air, hasilnya seperti apa. Ini masih ini ya, masih apa? Belum larut semua nih. Jadi ini dilarutin semua, dia cuma warnanya berubah ya. Jadi agak-agak keruh gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi nggak ada perubahan apa-apa, nggak ada endapan, nggak ada yang ngambang juga gitu. Jadi ini masalah nggak dicampur. Kalau kita lihat dari ini nggak ada masalah gitu loh ya. Nah, sekarang kita coba, ada nggak beda kalau kita pakai ini, yang ini 250, satunya 250, baru kita tuang ke sini teman-teman. Ya, kita lihat bedanya kayak apa, sama nggak warnanya gitu ya. Oke teman-teman ya, ini udah siap. Ini kita coba campurkan. Ini kita campur di sini aja yang ini ya teman-teman ya, langsung di sini. Kemudian airnya ini, yang ini untuk yang CNG-nya. Oke, ini kita tuang lagi di sini. Ini tambah dulu airnya. Oke, ini gini. Kurang dikit, kita tambahin. Nah, ini hasilnya gini teman-teman. Untuk lebih jelas, ini saya pindah ke sini. Ini sama yang tadi ya, langsung ya. Ini konsentrasi tinggi sekali teman-teman. Jadi kita coba lihat baca ini ya, untuk sampling ini berapa. Error teman-teman, karena memang tinggi sekali ya. Ini, nah ini nggak mau. Ini kita coba yang ini, sampling dari ini 1 liter dengan MKP 2 gram, kemudian CNG-nya 2 gram juga. Ya, nah, 1600 teman-teman. Oke ya, 1600 ya, 1600 ppm. Oke, kita ukur pH-nya juga teman-teman ya. pH-nya ada di 4,17 ya, 4,17. Oke ya. Oke, nah ini kita coba yang ini ya, yang tadi larutan pekat sekali itu. Ini pH-nya adalah 3,5. Pasti inilah, pasti rendah sekali, karena ini kan harusnya airnya 1 liter, ini cuma 250 gitu ya. Makanya ini nggak bisa diukur begini gitu. Jadi ini datanya kita udah dapat teman-teman. Jadi dari sini apa sih yang bisa kita lihat gitu ya. Pertama-tama teman-teman, dari CNG dan MKP itu intinya adalah di sini ya, kandungannya ya. Kandungannya kan ini ya. Nah, ini ditambahkan dengan ini kan harusnya 2800 teman-teman, ya kan? Kemudian kita kurangin lagi sama 138 ini, ya kan? Ini anggap 140 lah ya, biar enak ngitung gitu. Jadi ini 2640 ya. Nah, jadi ppm ini harusnya kan 2640 karena ini penambahan, ya kan? Nah, ternyata dia itu ada keluar jadi 1600. Ya, 1600. Berarti kalau kita lihat dari ppm yang seharusnya dia totalnya sekian, ternyata jadi 1600, berarti di sini ada penurunan teman-teman, ya kurang lebih 1000 ppm.
ya kan? 1000 ppm penurunan. Nah, berarti dari 1000 ppm ini kemana larinya? Ya kan? Sedangkan harusnya 2600. Berarti kita jangan campurkan antara MKP dan CNG. Bisa dicampur, bisa diserap oleh tanaman. Kenapa? Karena ini memang benar-benar larut, teman-teman. Ya, larut dalam air 100%. Cuma ada penurunan di sini. Ya kan? Nah, kenapa ini menurun ya? Harusnya kan naik, berarti dia ada proses kimia sehingga melemahkan sebagian dari pupuk ini, teman-teman. Ya, jadi sebaiknya pemakaiannya aplikasinya adalah jangan dicampur, teman-teman. Ya, oke, itu kesimpulan yang bisa kita dapat. Tapi kalau teman-teman mau ngorbanin yang 1000 ppm ini pun nggak masalah sih sebenarnya dicampur, gitu ya. Ada penurunan 1000 ppm, harusnya 2600, tapi kita cuma dapat 1600. Tapi ini kalau ini saya jamin ini bisa diserap sama air, sama daun, karena apa? Ya, dia larut 100%, nggak ada masalah. Ya, kecuali teman-teman campur lagi sama insek nih. Ini dari tadi awal kita bikin sampai sekarang masih begini, masih ada yang melayang, ada yang tenggelam juga gitu. Ya, oke teman-teman ya, itu dulu dari kita. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.